Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Untuk ketua kelas silakan dipimpin ya, berdoa. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Oh iya, untuk absensi nanti Bapak share ya di room chat. Nah, baik, sedikit mengulas mengenai pelajaran minggu lalu ya, mengenai konsep hak asasi, hak dan kewajiban asasi manusia. Ada yang tahu sebelumnya? Halo? Ya, eh, jadi minggu kemarin ini membahas mengenai hak asasi manusia, yang mana hak asasi manusia ini merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, untuk pembelajaran hari ini, mungkin Bapak akan share screen dulu ya, bentar. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, baik. Pada pembelajaran kita hari ini, yaitu materi PPKN kelas 11 bab 1 bagian 2 mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nah, berikut ini adalah topik bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Dan yang terakhir, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara itu mempunyai dan mengandung nilai-nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Dan nilai dasar sendiri merupakan nilai yang bersifat abstrak dan tetap yang terlepas dari perubahan waktu. Nah, yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental sendiri merupakan penjabaran dari nilai dasar untuk kurun waktu dan kondisi tertentu. Nah, yang terakhir yaitu nilai praksis. Kalau nilai praksis ini adalah nilai yang terdapat dalam kenyataan sehari-hari yang berupa bagaimana warga negara melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Nah, berkaitan dengan nilai dasar Pancasila yang tadi kita bahas, nilai dasar Pancasila ini eh, ada 5 ya. Yang pertama ini ada nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga nilai persatuan Indonesia, yang keempat nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Nah, sekarang eh, kita akan melihat bagaimana sih hak dan kewajiban asasi manusia dilihat dari nilai dasar Pancasila. Menurut sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila ini menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Jadi,
Menurut sila pertama ini tidak boleh adanya diskriminasi dan intimidasi terhadap kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh agama manapun. Kalaupun ada kesalahpahaman ataupun penyimpangan, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Selanjutnya, sila ketiga, sila kedua. Sila kedua ini yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Lalu selanjutnya sila ketiga, di mana sila persatuan Indonesia yang mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Next. Nah, yang sila keempat ini yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah, mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Selanjutnya ada sila kelima. Sila kelima ini yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan yang dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Nilai ini menegaskan bahwa ada hak-hak yang harus diterima oleh tiap warga negara berupa keadilan dalam bidang pendidikan, kesempatan mengembangkan diri, kebebasan berpendapat, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dasar manusia. Nah, bagian kedua ini adalah mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nah, perwujudan nilai instrumental umumnya berbentuk peraturan, mulai dari undang-undang, dasar, hingga peraturan daerah. Nah, berikut ini beberapa nilai instrumental terkait dengan hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, yang pertama ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28J. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selanjutnya ketetapan MPR nomor 17 garis miring MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Terus ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang terakhir keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sebenarnya ada yang lebih banyak dari ini, kalian bisa membacanya dalam buku pegangan kalian ya. Nah, bagian ketiga ini adalah mengenai hak kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis Pancasila dari hak dan kewajiban asasi manusia dapat terwujud bila seluruh warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan coba melihat beberapa nilai positif yang dapat dilakukan terkait dengan sila-sila Pancasila. Nah, sila yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Wujud atau nilai praksis yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari bisa dimulai dari hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Terus juga kemudian kita juga bisa saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Selanjutnya ada serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya kepada orang lain. Selanjutnya ini ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sila ini dapat diwujudkan dengan mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia, juga saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Selanjutnya, sila persatuan Indonesia. Nilai praksis yang dapat dilakukan pada sila ini, yang pertama ada menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Terus juga rela berkorban untuk kepentingan bangsa negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Dan juga memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, selanjutnya ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai praksis yang dapat diwujudkan pada sila ini yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan juga menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, serta mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang terakhir ini ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada sila ini nilai praksis yang dapat dilakukan yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah, rela bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain. Nah, mungkin penyampaian dari Bapak cukup sekian ya. Mungkin sampai saat ini apa ada yang ingin bertanya? Bila Dari cukup, Pak. ya cukup. Mungkin kalau bila tidak ada yang bertanya, saya rasa paham ya. Baik, di sini sebelum kita akhiri ada sedikit oleh-oleh nih. Nah, di sini ada tugas yang kalian kerjakan ya, dikumpulkan minggu depan, yaitu mengenai ini aja nih, berikan contoh nilai praksis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tulis ya minimal contohnya 5 ya. Dikumpulkan minggu depan. Oh ya, absensi udah di-share kan? Absensi. Sudah, Pak. Ya. Mungkin cukup ya untuk pertemuan hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jadi dipersiapkan diri lagi kalian ya, banyak baca buku. Baiklah, pelajaran pada pagi hari ini saya tutup. Sebelumnya kepada KM silakan pimpin doa dulu. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih kepada Gilang yang telah memimpin doa. Terima kasih karena kalian telah menyimak dan dengan sangat baik, dan jangan lupa untuk selalu belajar, mengekspor dan mencari tahu tentang pelajaran selanjutnya ya. Baik, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.